Halo Genius, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan data untuk kelas 6. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak apa itu pengolahan data? Oke, jadi pengolahan data adalah mengolah atau memproses data yang telah terkumpul yang kemudian disajikan ke dalam bentuk daftar, tabel, diagram. Dan diagram ini terdapat 3 bentuk, yaitu diagram batang, garis, dan lingkaran atau piktogram. Pada materi pengolahan data, nantinya ada 3 pembahasan. Sekarang kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu modus. Di sini kita akan memahami konsep dari modus. Amel dan Rani sedang berada di taman. Taman tersebut memiliki 3 bunga yang warnanya berbeda, yaitu warna merah, putih, dan kuning. Berikut adalah 10 warna bunga yang diambil oleh Amel dan Rani. Nah, di sini ada kuning, merah, putih, merah, kuning, merah, putih, merah, dan yang terakhir merah. Maka warna yang paling banyak diambil oleh Amel dan Rani adalah, pertama kita tentukan dulu. Di sini tadi ada 3 buah bunga yang warnanya berbeda, yaitu warna merah, putih, dan kuning. Kemudian kita tentukan berapa bunga berwarna merah, berapa bunga berwarna putih, dan bunga berwarna kuning. Kita bentuk dulu dalam tabel. Di sini warna kuning. Kita lihat dari 10 warna bunga yang diambil, ada berapa bunga berwarna kuning. Kita hitung di sini ada 1, 2, dan 3. Berarti warna kuningnya ada 3. Kemudian bunga berwarna merah ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka bunga berwarna merah itu ada 5. Kemudian warna putih ada 1, 2. Maka putihnya ada 2. Maka warna yang paling banyak diambil oleh Amel dan Rani adalah warna merah, karena di sini frekuensinya lebih banyak, yaitu 5. Jadi, apa itu modus? Oke, benar. Modus merupakan data yang paling sering muncul atau data yang memiliki frekuensi paling besar. Selanjutnya kita masuk ke menentukan modus dari daftar. Di sini kita disuruh menentukan modus dari setiap kumpulan data berikut. Yang pertama ada kumpulan buah-buahan. Yang kedua ada kumpulan angka-angka. Kita jawab dulu untuk yang kumpulan buah-buahan. Pertama di sini ada buah mangga, apel, anggur, dan jeruk. Kita hitung mangganya ada berapa. Mangganya ada 2. Kemudian apelnya juga ada 2. Untuk anggurnya juga ada 2. Dan untuk jeruknya juga ada 2. Nah, karena setiap data memiliki frekuensi yang sama, yaitu 2, mangganya 2, apelnya 2, anggurnya 2, jeruknya juga 2. Jadi frekuensinya sama, yaitu 2. Maka data tersebut tidak memiliki modus. Sekarang kita ke yang kumpulan angka. Pertama kita urutkan
terlebih dahulu. Kita urutkan dari yang lebih kecil, yaitu 30. 30-nya ada 3, kemudian 31-nya ada 2, kemudian 32, selanjutnya 33-nya ada 3, dan 34-nya ada 2. Nah, di sini ada dua data yang muncul paling banyak, yaitu 30 dan 33. Kedua data sama-sama memiliki frekuensi 3. Betul nggak 3? Kita lihat 30-nya ada 3. Kemudian 33-nya ada 3. Betul ya? Frekuensinya sama-sama memiliki 3. Jadi, modus data tersebut adalah 30 dan 33. Kalau tadi menentukan modus dari daftar, sekarang kita menentukan modus dari tabel. Nah, berikut ini adalah data belanja bulanan Ibu Naura untuk keperluan rumah. Di sini jenis barangnya ada sampo, yaitu jumlah barangnya 3, kemudian sabun ada 5, gula 1 gram ada 3, telur ada 12, dan minyak goreng ada 4. Kita lihat, dari data pada tabel, diketahui bahwa barang yang paling banyak dibeli oleh Ibu Naura adalah telur, yaitu sebanyak 12. Jadi, modus pada data tersebut adalah telur. Kemudian, kita masuk ke menentukan modus dari diagram batang. Di sini ada diagram batang tentang data kegiatan yang disukai siswa kelas 5. Ada membaca, bernyanyi, menggambar, olahraga, dan menulis. Kita lihat dulu frekuensinya. Untuk membaca itu ada 6. Kemudian bernyanyi ada 10. Untuk menggambar dia ada 5. Olahraga ada 9. Dan untuk menulis ada 3. Nah, kita lihat dari diagram batang, siswa yang menyukai membaca ada 6. Menyukai bernyanyi ada 10. Menyukai menggambar ada 5. Sedangkan olahraga ada 9 dan menulis ada 3. Jika dilihat dari data ini, maka kegiatan yang paling disenangi oleh siswa adalah bernyanyi. Lihat, frekuensi bernyanyi ini paling banyak, yaitu 10. Kemudian kita menentukan modus dari diagram garis. Di sini ada gambar diagram garis mengenai nilai matematika siswa kelas 2. Kita tentukan dulu frekuensinya. Nilai 5 itu ada 1 orang. Nilai 6 itu ada 2 orang. Nilai 7 itu ada 5 orang. Nilai 8 ada 7 orang. Nilai 9 ada 6 orang. Jadi, dari diagram garis, siswa yang mendapat nilai 5 ada 1 orang, nilai 6 ada 2 orang, nilai 7 ada 5 orang, nilai 8 ada 7 orang, nilai 9 ada 6 orang. Jika dilihat, maka frekuensi terbesarnya ada di 8, yaitu 7 orang. Maka nilai yang paling banyak didapatkan oleh siswa adalah 8. Selanjutnya kita menentukan modus dari diagram gambar atau piktogram. Kita di sini ada piktogram makanan yang banyak dibeli di suatu tempat makanan.
Di sini, kalau yang warna kuning itu mewakili 10 orang. Berarti di sini dia ada 3. Berarti 3 dikali 10 sama dengan 30. Kemudian untuk bakso, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 orang berwarna kuning. Berarti 5 dikali 10 yaitu 50. Kemudian untuk batagor ada 1, 2 orang berwarna kuning. Maka 2 dikali 10 yaitu 20. Kemudian untuk ketoprak ada 1, 2, 3, 4. 4 orang berwarna kuning. 4 dikali 10. Kemudian ditambah dengan orang yang berwarna merah, yaitu ada 1. Berarti 1 dikali 5. 4 dikali 10 itu 40. Ditambah 1 dikali 5 itu 5. Maka jadinya 45. Sekarang kita lihat. Tadi nasi goreng ada 30 orang. Kemudian bakso ada 50 orang. Batagornya ada 20 orang. Dan yang terakhir ketopraknya ada 45 orang. Nah, dari data tersebut, maka Makanan yang paling banyak dibeli adalah bakso. Karena bakso ini ada 50 orang yang beli. Dia frekuensinya paling besar. modus dari data tersebut adalah Bakso. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu median. Median ini merupakan nilai tengah dari suatu rangkaian data yang telah diurutkan secara terurut. Sekarang kita pahami konsep dari median. Contoh pertama, Amira, Raila, Bayu, Lani, dan Abi sedang melakukan diskusi mengenai seberapa pentingnya belajar. Mereka menyampaikan berapa kali mereka belajar dalam seminggu. Berikut ini adalah data banyaknya mereka belajar dalam 1 minggu. Untuk Amira, dia 5 kali belajar dalam seminggu. Sedangkan Laila 2 kali, kemudian Bayu 3 kali, Lani sekali, dan Abi 4 kali. Ketika data diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, maka nilai yang di tengah itu merupakan nilai median. Kita urutkan terlebih dahulu. Dari yang paling kecil kan berarti Lani. Berarti Lani pertama, kedua yaitu Laila, ketiga itu Bayu, keempat itu Abi, kelima Amira. Nah, median dari data tersebut adalah 3 nih, nilai tengahnya. Nilai tengahnya adalah 3. Nah, median dari data tersebut adalah 3, artinya 3 adalah nilai tengah dari data. Kemudian kita masuk ke contoh kedua. Sama seperti tadi, Amira, Laila, Bayu, dan Lani, dan Abi sedang melakukan diskusi mengenai seberapa pentingnya belajar. Tiba-tiba datanglah Arya. Arya juga ikut berdiskusi bersama. Arya menyampaikan bahwa ia membaca buku 6 kali selama 1 minggu. Berarti datanya sekarang ditambah dengan Arya. Nih, kita tambah dengan si Arya. Nah, kita urutkan sama seperti yang tadi, diurutkan dari yang paling kecil. Lani, Laila, Bayu, Abi, Amira, dan Arya. Sekarang kita tentukan nilai tengahnya atau median. Mediannya berarti 3 ditambah dengan
4, kemudian dibagi 2, yaitu 3,5. Dari tadi konsep-konsep median, maka kita dapat menentukan cara menentukan median. Yang pertama, ada urutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Yang kedua, tentukan nilai tengahnya. Jika datanya ganjil, maka mediannya sama dengan data ke N ditambah 1/2. Nah, N-nya ini merupakan banyak data. Kemudian, jika datanya genap, maka mediannya data ke N/2 ditambah data ke N/2 ditambah 1 dibagi 2. Sekarang kita coba menentukan median dari daftar. Di sini kita disuruh menentukan median dari data nilai ulangan IPA Khaira berikut. Pertama, datanya kita urutkan terlebih dahulu. Setelah diurutkan, datanya menjadi seperti ini. 6, 6, 6, kemudian 7, 7, 8, 8, 8, kemudian 9, lalu 10, 10. Kemudian berarti banyak datanya ada 11. Maka datanya merupakan data ganjil. Nah, karena datanya adalah data ganjil, maka rumus yang akan kita pakai adalah data ke N ditambah 1 dibagi 2. Tadi N-nya adalah 11. Jadi 11 ditambah 1 dibagi 2. 11 ditambah 1 itu adalah 12. Kemudian 12 dibagi 2 adalah 6. Maka data ke-6, kita lihat data ke-6. Berarti data ke-6 adalah data yang ini ya. Jadi median dari data tersebut adalah 8. Sekarang contoh yang kedua. Tentukan median dari data berikut. Di sini kita urutkan terlebih dahulu. Nah, setelah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar, berarti banyak datanya ada 10. Berarti N-nya sama dengan 10. Nah, 10 ini merupakan genap. Nah, karena datanya genap, maka median yang akan digunakan adalah data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1, kemudian dibagi 2. Kita masukkan nilai N-nya. N-nya 10, berarti 10 dibagi 2 dan 10 dibagi 2 kemudian ditambah dengan 1. 10 dibagi 2, 5. 10 dibagi 2 tadi 5, ditambah 1 yaitu 6. Berarti data ke-5 ditambah data ke-6 dibagi 2. Data ke-5 kita lihat, berarti data ke-5 itu adalah 8. Kemudian data ke-6, data ke-6-nya berarti 10. Sekarang kita masukkan datanya. Berarti 8 ditambah 10 dibagi 2. 8 tambah 10 itu 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Jadi, median dari data tersebut adalah 9. Selanjutnya kita masuk ke menentukan median dari tabel. Di sini ada tabel mengenai nilai ulangan harian agama siswa kelas 9. Ini ada nilai 7, yaitu ada 3 siswa. Nilai 8 ada 5 siswa, nilai 9 ada 15 siswa, nilai 10 ada 12 siswa. Jika ditotal, maka banyak siswanya ada 35. Karena di sini banyak datanya itu
35, maka data merupakan data ganjil. Jadi median yang digunakan adalah data ke N ditambah 1 dibagi 2. N-nya 35 ditambah 1 dibagi 2. 35 ditambah 1 itu 36. Berarti 36 dibagi 2 sama dengan 18. Berarti data ke 18 kita lihat. Di sini kan 3. Kemudian kita tambah 5. Jadinya 8. Kemudian 8 ditambah 15. Berapa 8 ditambah 15? 23. Berarti data ke-18-nya ada di nilai 9. Maka median data ke-18 yaitu nilai 9. Selanjutnya, menentukan median dari diagram batang. Pertama, kita tentukan dulu nih. Tinggi badan 135 itu ada 6 orang. Kemudian 136 itu ada 10 orang. Untuk tinggi badan 137 itu ada 5 orang. Yang 138 itu ada 9 orang. Dan yang terakhir untuk 139 ada 2 orang. Maka banyaknya data yaitu 6 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 2 sama dengan 32. Berarti 32 ini merupakan data genap. Maka kita gunakan median yang data ke N dibagi 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1 kemudian dibagi 2. N-nya tadi 32, kita masukkan. Berarti data ke 32 dibagi 2 ditambah data ke 32 dibagi 2 ditambah 1 kemudian dibagi 2. 32 dibagi 2 itu 16. Maka 32 dibagi 2 ditambah 1 sama dengan 17. Berarti data ke 16 ditambah data ke 17 dibagi 2. Data ke 16-nya kita lihat. Berarti ini kan 6. Kalau ditambah dia jadi 16. Kemudian kalau ditambah lagi, berarti di sini dia jadi 21. Lihat, data ke-16. 16 kan berarti di sini nih. Dia ada di 136. Sedangkan data ke-17. 17 berarti dia ada di sini. Karena dia tadi jumlah jadinya 21. Berarti 17-nya ada di sini, yaitu 137. Maka data 16-nya tadi 136 ditambah data ke-17-nya itu 137 kemudian dibagi 2. 136 ditambah 137 sama dengan 273 dibagi 2 sama dengan 136,5. Jadi mediannya adalah 136,5. Selanjutnya kita menentukan median dari diagram garis. Diagram garis mengenai nilai matematika siswa kelas 2. Sekarang kita tentukan dulu frekuensinya. Untuk nilai 5 itu ada 1 orang. Nilai 6 ada 2 orang. Nilai 7 ada 5 orang. Nilai 8 ada 7 orang. Nilai 9 ada 6 orang. Berarti banyak data. 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan 21. Berarti merupakan data ganjil. Maka mediannya kita gunakan data ke N ditambah 1 ditambah 2. Sekarang kita masukkan nilai N-nya yaitu 21. Maka data ke 21 ditambah 1 dibagi 2. 21 ditambah 1 itu 22 dibagi 2
maka jadi 11. Data ke-11. Kita lihat data ke-11. Berarti ini kan 1. Jika ditambah, jadinya 3. Kemudian kalau ditambah lagi, jadinya 3 ditambah 5, itu 8. Tambah lagi, 8 ditambah 7, maka jadinya 12. Berarti data ke-11, berarti di sini kan data ke-11 itu ada di 7. Maka data ke-11 itu nilai yang 8. Jadi mediannya adalah nilai 8. Selanjutnya kita menentukan median dari diagram gambar atau piktogram. Soalnya sama seperti yang tadi modus. Di sini ada nasi goreng, bakso, batagor, kemudian yang terakhir ada ketoprak. Nah, banyak datanya ada berapa? Banyak datanya itu ada 1, 2, 3, dan 4. Berarti banyak datanya adalah 4. Data tersebut merupakan data genap. Nah, sekarang kita urutkan dulu nih. Tadi di sini berarti kan 3 dikali 10 sama dengan 30. Yang ini 5 dikali 10 sama dengan 50. Yang ini 2 dikali 10 sama dengan 20. Sedangkan yang ini berarti 4 dikali 10 ditambah 1 dikali 5 sama dengan 40 ditambah 5, yaitu 45. Nah, sekarang kita urutkan datanya dulu. Jadinya 20, 30, 40, 5, dan 50. Karena tadi datanya data genap, maka kita gunakan median data ke N per 2 ditambah data ke N dibagi 2 ditambah 1, kemudian dibagi 2. Kita masukkan nilai N-nya, tadi nilai N-nya 4, berarti 4 per 2. Ini 4 per 2, kemudian 4 per 2 ditambah 1. 4 per 2 itu sama dengan 2, maka data kedua ditambah data ketiga dibagi 2. Data kedua, tadi data kedua yaitu 30. Kemudian data ketiga itu 45. Maka jadinya 30 ditambah 45 dibagi 2. Yaitu 75 dibagi 2 sama dengan 37,5. Jadi, median dari data tersebut adalah 37,5. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu min. Apa itu min? Min itu merupakan rata-rata yang diperoleh dari jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data. Sekarang kita pahami konsep min dulu. Amel memiliki 4 permen, Rani mempunyai 1 permen, Bayu mempunyai 6 permen, sedangkan Darel memiliki 5 permen. Berapakah rata-rata coklat yang mereka miliki? Tadi Amel itu 4 permen, kemudian Rani 1 permen, Bayu 6 permen, dan Darel 5 permen. Agar jumlah permennya sama, maka beberapa permen dipindahkan. Tadi kan Amel 4, maka kita buat semuanya jadi 4 nih. Berarti yang Bayu ini dikurang 2, 2-nya pindah ke si Rani,
dan Darelnya ini dikurang 1 dan satunya pindah ke si Rani. Maka nanti jadinya Amel punya 4, Rani punya 4, Bayu punya 4, dan Darel punya 4. Nah, untuk membuat permennya sama banyak dapat ditentukan dengan perhitungan 4 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 5 dibagi 4 sama dengan 16 per 4. 16 dibagi 4 itu sama dengan 4. Jadi, rata-rata permen yang mereka miliki itu 4. Nah, dari memahami konsep min, kita dapat mengetahui langkah-langkah menghitung min atau rata-rata. Pertama, kita hitung jumlah datanya dulu. Yang kedua, hitung banyaknya data. Yang ketiga, bagi jumlah data dengan banyaknya data. Jadi, rata-rata atau min sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Sekarang kita menentukan min dari daftar. Berat badan Rina, Amil, Rere, Kana, dan Gani berturut-turut adalah 48, 50, 43, 45, 51. Berapakah rata-rata tinggi mereka? Pertama, kita jumlah datanya dulu. Tadi 48 ditambah 50 ditambah 43 ditambah 45 dan ditambah 51 sama dengan 237. Maka banyaknya data ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi, rata-ratanya sama dengan 237 dibagi 5, sama dengan 47,4. Maka, rata-rata tinggi mereka berlima adalah 47,4. Sekarang kita masuk ke menentukan min dari tabel. Di sini terdapat data banyaknya siswa per kelas di SDN 05 Pagi. Untuk kelas 1 ada 28 siswa, kelas 2 ada 25 siswa, kelas 3 ada 30 siswa, kelas 4 ada 29 siswa, kelas 5 ada 33 siswa, kelas 6 ada 35 siswa. Maka jumlah banyaknya siswa ada 180. Kita lihat, berarti jumlah datanya ada 180. Kemudian banyak datanya ada 6, yaitu kelas 1 sampai kelas 6. Maka rata-ratanya adalah 180 dibagi 6, yaitu 30. Jadi, rata-rata banyak siswa di setiap kelas adalah 30 siswa. Selanjutnya ada nilai ulangan harian agama siswa kelas 9. Nilai yang 7 itu ada 3 siswa, nilai 8 ada 5 siswa, nilai 9 ada 15 siswa, nilai 10 ada 11 siswa, dan jumlah banyak siswanya ada 34. Pertama, kita kalikan dulu. Nilai dikali banyaknya siswa. Berarti 7 dikali 3, yaitu 21. Kemudian 8 dikali 5, yaitu 40. Selanjutnya 9 dikali 15, yaitu 135. Kemudian 10 dikali 11, yaitu 110. Maka jumlahnya ada 306. Jadi jumlah datanya tadi 306, banyak datanya ada 34. Jadi rata-ratanya itu jumlah data dibagi banyak data. Jumlah datanya 306, banyak datanya 34. Maka 306 dibagi 34. Berapa hasilnya? Yaitu 9. Jadi rata-rata nilai ulangan harian agama siswa kelas 9 adalah 9.
Selanjutnya kita menentukan min dari diagram batang. Di sini ada data tinggi badan siswa kelas 5. Seperti tadi kita tentukan dulu frekuensinya. Berarti yang ini 6, yang ini 10, yang ini 5, ini berarti 9. Sedangkan yang ini berarti 2. Jadi banyak datanya sama dengan 6 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 9 ditambah 2 sama dengan 32. Sedangkan jumlah data berarti 135 dikali 6. Itu hasilnya 810. Kemudian yang kedua 136 dikali 10 itu 1360. Kemudian 5 dikali 137 itu 685. Kemudian 9 dikali 138 sama dengan 1242. Dan yang terakhir 2 dikali 139 sama dengan 278. Sekarang kita jumlah sama dengan 4375. Maka rata-ratanya adalah tadi jumlah datanya 4375 dibagi dengan banyak datanya yaitu 32. Hasilnya sama dengan 136,7. Jadi rata-rata tinggi badan siswa kelas 5 adalah 136,7. Sekarang kita menentukan min dari diagram garis. Diagram garis mengenai nilai matematika siswa kelas 2. Seperti biasa kita tentukan frekuensinya dulu. Yang ini 1, ini 2, yang ini 5, ini 7, dan yang ini 6. Maka banyak datanya ada 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 6 sama dengan. Untuk jumlah data berarti 5 dikali 1, kemudian 6 dikali 2, kemudian 7 dikali 5, selanjutnya 8 dikali 7, kemudian 6 dikali 9. 5 dikali 1 itu 5, 6 dikali 2 itu 12, 7 dikali 5 itu 35, 8 dikali 7 itu 56, 9 dikali 6 itu 54. Kemudian kita jumlahkan, jadinya 171. Maka rata-ratanya adalah 171 dibagi 21 sama dengan 8,14. Maka nilai rata-rata matematika siswa kelas 2 adalah 8,14. Selanjutnya menentukan min dari diagram gambar atau piktogram. Perhatikan piktogram makanan yang banyak dibeli di suatu tempat makanan. Nih, soalnya masih sama seperti tadi. Nasi gorengnya ada. Berarti ini 3 dikali 10 sama dengan 30. Yang ini 5 dikali 10 sama dengan 50. Yang ini 2 dikali 10 sama dengan 20. Kalau ini berarti 4 dikali 10 ditambah 1 dikali 5. Berarti 40 ditambah 5 sama dengan 45. Berarti banyak datanya. Di sini ada berapa data? Ada 4. Maka banyak data ada 4. Jumlah data berarti kita jumlahkan yang tadi kita hitung. Berarti 30 ditambah 50 ditambah 20 ditambah 45 sama dengan 145. Jadi rata-ratanya adalah 145 dibagi 4 sama dengan 36,25.
Jadi, rata-rata banyak makanan yang dibeli di tempat tersebut adalah 36,25. Sekarang kita ke latihan. Yang pertama ada data daftar dari berat badan siswa kelas 6. Di sini kalian harus menentukan modus, median, dan min. Kemudian yang kedua, di sini ada tabel mengenai nilai PTS Matematika kelas 6A. Kalian diminta untuk menentukan modus, median, dan minnya. Kemudian untuk latihan yang ketiga, di sini ada diagram batang mengenai ukuran sepatu siswa kelas 5. Sama seperti kedua soal di atas, kita harus menentukan modus, median, dan min. Latihan yang keempat, di sini ada diagram garis mengenai suhu badan pasien selama 7 jam. Kita harus menentukan median, modus, dan min. Kemudian yang kelima, di sini ada diagram gambar atau piktogram mengenai banyaknya penjualan buku per bulan. Kalian harus menentukan modus, median, dan min. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga teman-teman mengerti dengan penjelasan yang kakak sampaikan. Jika ada yang belum dipahami, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Follow juga sosial media kita ya, di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, dan follow juga TikTok kita untuk mendapatkan tips and tricks cara mengerjakan soal dengan mudah. Sampai jumpa di video selanjutnya.